Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan SOP. Apa sih sebenarnya SOP itu? Jadi SOP itu merupakan panjangan dari standar operasional prosedur. Tujuannya apa? Seperti nanti akan kita bahas pada hari ini. Jadi sebelumnya kita masuk dulu terkait dengan pengertian SOP. SOP itu merupakan sebuah rangkaian standar yang mendukung prosedur kerja yang tertata dengan baik di suatu organisasi atau perusahaan atau kantor. Menurut beberapa pengertian para ahli, jadi SOP merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar. Pengertian lain mengatakan bahwa SOP ini merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja masing-masing. Terkait dengan indikatornya ada terkait dengan indikator teknisnya, administrasinya, dan prosedur tata kerja, kemudian sistem kerja di unit yang bersangkutan. SOP ini diperlukan suatu perusahaan, tujuannya itu menghasilkan sistem yang berkualitas, kemudian teknis yang konsisten, dan mempertahankan kualitas dari kontrol, serta menjaga proses bisnis agar berjalan dengan baik dan semestinya. SOP ini biasanya berkaitan dengan produk, kemudian sumber daya manusianya. Salah satu SOP perusahaan yang sangat penting adalah SOP perusahaan mengenai SDM, yaitu bagaimana perusahaan mengatur sistem perekrutan pegawai misalnya, kemudian pelatihan, kemudian tanda tangan kontrak, pemberian surat peringatan, bonus cuti kerja, dan lain-lain sebagainya. Apa sebenarnya manfaat SOP bagi perusahaan? Yang pertama itu meminimalisir waktu untuk beradaptasi dengan pekerjaan baru. Seperti di lingkungan kerja kita nanti kita sering menemukan seseorang yang baru ditempatkan pada posisi tertentu, baik itu hasil dari perekrutan maupun dari bentuk mutasi misalnya, atau pergantian posisi dari karyawan yang sudah bekerja, yang kita kenal dengan rotasi kerja. Nah, saat karyawan beralih tanggung jawab baru atau pekerjaan yang baru, mereka pasti akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencoba beradaptasi. Nah, dengan adanya SOP yang ditetapkan oleh perusahaan, maka untuk beradaptasi tadi akan lebih singkat dalam mengenali pekerjaan yang baru. Kemudian yang kedua, memastikan karyawan memahami peran dan pekerjaannya. Jadi SOP ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada karyawan tentang topoksi atau job deskripsi pekerjaan yang akan mereka lakukan nantinya, sehingga tidak terlalu banyak bertanya lagi terkait dengan pekerjaan. Kemudian memastikan konsistensi dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, karyawan mungkin percaya bahwa mereka secara konsisten melakukan tugas, tetapi SOP yang mungkin menunjukkan sebaliknya. SOP memberikan tambahan jaminan konsistensi. SOP memberikan manfaat untuk menentukan apa yang dianggap sebagai praktik terbaik yang akan diikuti nanti oleh pegawai atau karyawan. Bagaimana langkah menyusun SOP yang baik? Yaitu dimulai dari awal supaya formatnya nanti ke belakang itu tersusun dengan rapi. Mulailah dengan mendefinisikan hasil akhir apa yang akan kita harapkan pada SOP ini. Misalnya semua organisasi memiliki prosedur untuk yang berulang setiap harinya, ada yang berulang tiap minggunya, bahkan ada yang berulang tiap bulannya. Nah, tanyakan alasan Anda, apakah ada alasan khusus mengapa tujuan ini harus disertai dengan prosedur. Ketika Anda mengetahui apa yang kita akan capai nantinya, akan lebih mudah untuk menulis garis besarnya dan menentukan secara detail. Kemudian pilih format yang akan dijalankan. Misalnya format langkah sederhana itu membuat format prosedur rutin yang singkat dan mudah diikuti, supaya orang yang melihat SOP itu tadi akan lebih mudah memahaminya. Kemudian format langkah yang bersifat hierarkis, artinya memiliki banyak langkah yang melibatkan beberapa keputusan. Nah, itu dibuat secara hierarkis atau secara turunan. Kemudian ada format diagram alur. Ini menggunakan diagram untuk memetakan atau membuat perencanaan prosedur yang menyangkut banyak kemungkinan hasil. Kemudian dapatkan masukan atau input dari tim atau organisasi yang bekerja di perusahaan Anda. Kemudian tentukan ruang lingkupnya. Tentu berbeda SOP dengan CS misalnya dengan SOP misalnya security. Tentukan ruang lingkup mana yang akan dibuatkan SOP.
Kemudian identifikasi siapa saja audiens kita nantinya. Kemudian langkah terakhir ya mungkin pasti ini harus ditulis atau ditempel di beberapa tempat. Mungkin yang terakhir itu perlu diadakan evaluasi. Kita tinjau SOP yang telah dibuat, kita uji secara langsung, kemudian kita melihat apakah SOP ini sudah berjalan dengan baik atau ada hal-hal yang perlu ditambahkan bahkan dikurangi untuk menciptakan SOP yang baik. Contoh misalnya SOP untuk pengajuan cuti karyawan dibuat dalam bentuk diagram seperti ini. Jelas dari mana kita akan memulai sampai finishnya. Jadi yang pertama itu karyawan menyampaikan konfirmasi pengajuan kepada user atau kepala divisi. Kemudian nanti kepala divisi akan mengajukan cuti dari segi melihat apakah layak atau tidak diberikan seperti ini. Jika tidak maka akan dikembalikan. Jika ya maka karyawan bisa mengajukan form. Jika disetujui, form cuti itu akan diberikan kepada bagian HRD. Jika tidak maka karyawan perlu mencari waktu lain. Kemudian HRD melakukan konfirmasi cuti untuk mengkonfirmasi bahwa karyawan bisa melakukan cuti. Ada beberapa lain, bisa ambil contoh, misalnya di bagian perbankan, customer service memiliki SOP yaitu dalam waktu tunggu itu minimal 1 menit. Untuk lama waktu antri sudah diatur 45 menit. Sebelum nasabah datang, customer service harus berdiri di samping meja dan memanggil nomor antrian. Kemudian ada yang kita mungkin biasa dengar, yaitu sapa salam. Ini merupakan bagian dari SOP-nya. Kemudian ada juga ketika mengakhiri harus diucapkan dengan terima kasih ataupun salam dan selalu berdiri. Adapun SOP dari segi penampilan harus rapi, tempat kerja, kemudian harus selalu memakai ID card, papan nama, menggunakan PIN. Kemudian untuk petugas wanita harus memakai seragam atribut sesuai kebutuhan, rapi bersih, memakai tata rias badan dan seterusnya. Tentu beda dengan SOP dari petugas pria. Seperti itu. Untuk pria tidak diperkenankan untuk make up, tapi diperkenankan dan diwajibkan untuk berambut pendek, bersisir rapi dan seterusnya. Mungkin itu salah satu contoh dari SOP perbankan. Untuk tugas teman-teman, silakan mencari perbandingan SOP satu dari perusahaan industri dan satu dari SOP perbankan. Silakan dikumpul atau diupload di Classroom paling lambat hari Jumat jam 23.59. Mungkin itu dari materi hari ini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.